Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ravena Diah Cahyaningrum, mahasiswa Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem motorik. Silahkan untuk disimak. Untuk yang akan kita bahas kali ini adalah sistem sensori motor atau fungsi sensori motorik. Berbeda dengan yang sebelumnya yang kita bahas. Kalau yang sebelumnya itu seperti sistem auditori, somatosensori, olfaktori, dan gustatory itu termasuk dalam sistem sensori atau serabut saraf aferen. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah sistem eferen atau motorik atau geraknya. Sebelumnya kita akan refresh lagi tentang organisasi dari sistem saraf. Sistem saraf itu terdiri dari sistem saraf pusat dan saraf tepi. Nah, sekarang kita akan menuju ke sistem motorik. Sistem motorik ini mempunyai 3 prinsip. Prinsipnya adalah sequence of sequential motor, hierarki, dan prosesnya bisa paralel. Nah, apa itu prinsip dari sekuensial motor? Pertama-tama ingat dulu sistem motorik itu adalah sistem gerakan. Gerakan atau respon gerakan dari tubuh kita. Jadi yang disebut dengan sekuensial itu gerakan memiliki memiliki tahapan-tahapan dalam pergerakannya. Misalnya ketika kita menggerakkan tangan ke atas, nah ini segmennya itu nggak tiba-tiba tangan ke atas, tetapi bisa baru yang mengangkat, kemudian ada lengan yang terangkat, kemudian siku yang terangkat dan tangannya terangkat, jadi ada sekuennya, nggak satu aja. Kemudian ada prinsip hierarki, artinya dalam gerakan itu ada hierarki yang tertinggi. Kira-kira tertingginya tentu adalah korteks cerebral. Korteks terus ada prosesnya itu, prinsipnya bisa paralel. Artinya terjadinya gerakan bisa terjadi secara paralel, bisa secara bersamaan. Bisa secara bersamaan tadi yang dijelaskan ketika menggerakkan tangan ke atas, sebenarnya gerakannya itu nggak hanya satu gerakan, tetapi ada gerakan bahu, gerakan lengan, gerakan siku, gerak jari-jari, dan lain-lainnya. Jadi gerakannya bisa paralel bahkan sambil bisa menggerakkan tangan. Prefrontal cortex fungsinya untuk merencanakan premotor cortex, berfungsi untuk mengorganisasikan gerakan, dan primary motor cortex berfungsi untuk menghasilkan gerakan yang spesifik. Nah, ini adalah primary motor cortex kalau didetilkan. Nah, ini dia tadi ada forehead, lectora, shoulder, artinya area-area itu menjadi pusat dari gerakan. Jadi ketika kita bergerak, maka area itu menjadi area yang aktif. Bagaimana kita tahu bahwa area itu aktif? Nah, tentunya ada penelitian sebelumnya. Pernahkah sebelumnya itu menggunakan stimulasi listrik seperti pada gambar ini? Diukurlah menggunakan simulasi listrik. Disimulasi di area tersebut, maka didapatkanlah peta tadi. Ketika bergerak itu ada misalnya jari-jari kakinya yang bergerak, engkel kakinya yang bergerak, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lanjut ke basal ganglia. Basal ganglia merupakan kumpulan nuklei pada forebrain yang membuat hubungan dengan korteks motor dengan midbrain. Basal ganglia menerima input dari 2 sumber utama, yaitu semua area dari neokorteks dan korteks limbik. Dan yang kedua adalah proyeksi dopaminergik ke basal ganglia yang berasal dari substansia nigra. Buat apa sih basal ganglia itu? Basal ganglia ini fungsi utamanya adalah mengatur pergerakan atau modulator dari gerakan-gerakan motorik atau gerakan-gerakan tubuh kita. Di situ ada yang namanya caudatus nucleus utamen dan globus pallidus. Itu adalah area yang ada di basal ganglia. Jadi kenapa kita bisa bergerak secara smooth, secara rapi itu manusia karena memiliki basal ganglia. Berbeda dengan robot-robot. Mereka yang memiliki modulator, tapi perhatikan robot-robot itu gerakannya patah-patah, kaku. Modulatornya hanya mengatur gerakan, tidak secanggih basal ganglia yang dimiliki oleh manusia. Maka jika terjadi kerusakan pada basal ganglia, apa yang terjadi? Ingat betapa besar dan hebat fungsinya untuk mengatur gerakan, maka kerusakannya pasti menyebabkan ketidakteraturan gerakan. Nah, ini ada 3 gangguan, sebagiannya masih ada lagi
yang lain dari 3 gerakan yang terjadi akibat kerusakan basal ganglia. Kita mulai dari yang paling bawah karena ini adalah yang paling terkenal usai itu, yaitu Parkinson. Parkinson ini adalah kehilangan dopamin di substansia nigra, sehingga gerakannya menjadi kaku, penurunan postur terlihat penuh postur, dan ketimbangan sering terjadi tremor pada tangan, kaki, dan tubuh pada Parkinson. Kalau Anda pernah, kemudian penyakit yang selanjutnya adalah Huntington Korea atau Huntington disease. Huntington di sini hampir mirip dengan Parkinson. Cirinya terjadi kerusakan pada sel caudatus, utamanya dicirikan dengan pergerakan berlebihan dan implemented. Jadi artinya gerakan itu banyak gerakan-gerakan yang dia tidak bisa mengendalikan gerakan itu. Selanjutnya ada Tourette syndrome atau sindrom Tourette, yakni Tourette ini dia terjadi juga kerusakan pada caudatus putamen, dan cirinya adanya tics. Yang paling sering itu adanya tics. Tics itu adalah gerakan yang involuntary. Gerakan yang untuk gangguan yang selanjutnya adalah apraksia. Apraksia merupakan gangguan kelancaran gerakan, yaitu gerakan motorik yang tidak normatif, susah dimengerti, gerakannya aneh, gerakan tidak teratur, tidak berurutan, atau seperti bingung dan linglung. Terjadi gangguan pada lobus parietal, juga pada prefrontal cortex. Bisa juga gangguan pada corpus callosum. Berikut ini adalah jalur dari korteks motor ke spinal cord. Yang pertama adalah jalur corticobulbar tract, yaitu dari neokorteks menuju traktus bulbar dan berakhir di nuklei yang mengatur pergerakan otot-otot wajah. Yang kedua adalah jalur corticospinal tract, yaitu dari neokorteks menuju traktus spinal cord dan berakhir di sekitar neuron motor spinal cord dan mengontrol pergerakan anggota tubuh. Selanjutnya adalah cerebellum, yang berpartisipasi dalam menerima dan memelihara skill motor, misalnya bermain alat musik, bermain bola, mengetik pada keyboard, melakukan penyesuaian pelaksanaan gerakan serta koordinasi gerakan otot untuk menegakkan postur. Ada juga gangguan udari yang menyerang cerebellum, yaitu tumor atau kerusakan di area cerebellum yang berakibat pada gangguan keseimbangan, pergerakan mata, postur berdiri, dan berjalan. Untuk yang terakhir adalah batang otak atau brainstem. Jalur kortikospinal yang membawa pesan ke spinal cord berasal dari berbagai lokasi di batang otak. Pergerakan yang dihasilkan oleh batang otak lebih untuk pergerakan ke seluruh tubuh, tidak seperti pergerakan terlatih dari anggota tubuh yang dihasilkan oleh neokorteks. Fungsi lain dari batang otak yaitu untuk mengontrol pergerakan yang digunakan dalam makan, minum, dan perilaku seksual. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem motorik. Semoga dapat dipahami. See you in the next